Hai, Assalamualaikum semuanya teman-teman. Wah, sudah lama kita tidak berjumpa. Hari ini kita akan bahas ini mengenai revolusi Amerika. Sebelumnya kalian sudah pernah dengar ya mengenai revolusi Amerika. Jadi hari ini kita akan bahas itu. Tapi sebelumnya teman-teman, seperti biasa, kamu jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan bunyikan lonceng di sampingnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari aku. Oke, langsung saja, happy watching. Revolusi Amerika teman-teman, kalian sudah pernah dengar pasti mengenai ini. Revolusi Amerika ini terjadi 1765 sampai 1783. Latar belakangnya ini dia ada 3, timbulnya paham kebebasan dalam bidang politik, terus penetapan pajak yang sangat tinggi, kemudian yang ketiga itu ada namanya peristiwa The Boston Tea Party. Jadi kalian pernah ataupun pernah baca sebelintas di buku wajib kalian di sekolah ya kan. Ini ada aku tampilkan sepintas seperti peta dunia. Kemudian juga di sini ada peta perjalanan Christopher Columbus. Kalian bisa lihat ada video aku mengenai ini. Kemudian keadaan Amerika sebelum merdeka. Sebelum masa kemerdekaan, wilayah Amerika terbagi menjadi beberapa koloni atas Spanyol, Prancis, dan Britania Raya. Ini dianya pembagian dari pembagian Amerika sebelum merdeka ya. Kemudian teman-teman, perang 7 tahun 1756 sampai 1763. Faktor utama terjadinya perang 7 tahun tersebut karena keinginan Inggris untuk menguasai seluruh wilayah Amerika Utara, termasuk daerah koloni yang dikuasai oleh Prancis. Akhirnya perang dimenangkan Inggris dan diakhiri dengan penandatanganan perjanjian perdamaian Paris di tahun 1763. Kemudian selanjutnya Inggris menetapkan pajak yang tinggi kepada penduduk koloni di Amerika. Penduduk koloni mengajukan syarat kepada Inggris meminta perwakilan untuk ikut dalam parlemen di London. Namun permintaan tersebut ditolak oleh pemerintah Inggris. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya ketegangan antara Inggris dengan penduduk koloni. Adanya ketegangan antara Inggris dengan penduduk koloni tersebut memicu terjadinya perang kemerdekaan Amerika. Nah, sampai sini paham ya teman-teman penjelasan aku yang sangat detail ini. Kemudian tadi kan alat terbelakangnya itu tadi ada 3 aku bilang kan, yang aku bilang. Ini yang pertama dulu kita bahas timbulnya paham kebebasan dalam bidang politik. Para kolonis menganggap bahwa koloni merupakan satuan pemerintahan sendiri dalam Imperium Inggris. Namun, pemerintah Inggris menganggap bahwa Amerika belum mampu untuk berdiri sendiri. Oleh karena itulah, undang-undang koloni dan penetapan pajak bagi koloni ditetapkan oleh Parlemen Inggris. Kemudian latar belakang yang kedua tadi, penetapan pajak yang tinggi. Sugar Act, pemberlakuan pajak untuk mengatur perdagangan gula di daerah koloni. Dengan undang-undang ini, pemerintah Inggris menetapkan pajak dan bea cukai perdagangan gula. Baru Currency Act-nya itu pelarangan bagi setiap koloni untuk mencetak mata uang sendiri. Jadi mereka tuh dilarang gitu kan teman-teman. Kemudian Stamp Act, pemberlakuan pajak bagi setiap dokumen dan surat-surat penting yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Penduduk koloni menolak untuk membayar pajak Stamp Act tadi. Sampai sini mulai pusing atau sudah paham, mulai paham atau sudah mengikuti alur dari cerita revolusi Amerika kita ini? Kemudian teman-teman, peristiwa The Boston Tea Party ini juga merupakan salah satu latar belakang revolusi Amerika ya. Boston Tea Party adalah nama dari sebuah peristiwa di mana kelompok pro kemerdekaan Amerika di 13 koloni Inggris yang melakukan aksi protes terhadap kebijakan pajak Inggris. Undang-undang paksa akibat The Boston Tea Party menutup pelabuhan Boston hingga seluruh harga teh beserta pajaknya dibayar oleh penduduk Boston. Anggota Dewan Rakyat Massachusetts itu kali ya akan ditunjukkan oleh Inggris, sedangkan sebelumnya dipilih oleh rakyat koloni sendiri. Rakyat koloni harus menyediakan tempat tinggal yang layak bagi pasukan Inggris yang ditempatkan di daerah koloni.
Kemudian puncaknya proses berlangsungnya revolusi Amerika pada tanggal 4 Juli 1776, Kongres Kontinental mengumumkan pernyataan kemerdekaan Amerika dan meminta dukungan Eropa. Bantuan yang diberikan Prancis berupa persenjataan serta pasukan tentara yang dipimpin oleh Jenderal Lafayette. Akhirnya, di tanggal 3 September 1783, secara resmi Inggris menandatangani Perjanjian Perdamaian Versailles di Paris. Nah, untuk pembahasan terakhir atau slide yang terakhir teman-teman, apa pengaruhnya revolusi Amerika bagi kita negara Indonesia? Declaration of Independence dimasukkan dalam Mukaddimah Undang-Undang. Declarations of Independence berarti deklarasi pembebasan atau kemerdekaan, deklarasi kemerdekaan. Revolusi Amerika menyadarkan rakyat Indonesia bahwa bangsanya saat itu sedang terjajah oleh bangsa asing. Munculnya pergerakan organisasi-organisasi berbasis pergerakan nasional. Maka dari itu teman-teman, kita sebagai negara yang merdeka harus mengoptimalkan kita sebagai warga yang telah merdeka, dan juga kita harus memiliki sumbangsih terhadap negara kita agar negara kita makin maju, makin bermartabat, dan makin memiliki banyak prestasi di mata luar negeri. Apalagi sekarang kita baru saja merayakan kemerdekaan kita ke-76. Gitu teman-teman, pembahasan kita singkat, padat, tepat. Semoga kalian paham apa yang aku deskripsikan di video ini. Kalau kalian ingin ada pertanyaan, boleh ditulis di komen di bawah. Terima kasih telah tonton video ini sampai habis teman-teman. Semoga kalian paham dan semakin cinta terhadap sejarah. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, see you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.